Oke. Dari situlah akhirnya timbulnya kesepakatan. Yaudah nak, saya ACC, silakan seminar proposal ataupun sidang munawasalah misalkan. Yang jelas nanti malam gimana gitu. Terus kalau aku setuju, nah berarti boleh. Seksual. Oke, hari ini kita kedatangan dua mahasiswa keren. Tiap-tiap ada kegiatan, tiap-tiap ada pamflet bertebaran, pasti ada foto kalian orang gitu loh. Sebenarnya kalian orang tuh ngapain tuh di IAIN Metro tuh? Waduh, ya gimana Mas ya? Ya alhamdulillah dapat amanah dari mahasiswa IAIN Metro untuk menjadi penyambung lidah mahasiswa IAIN Metro. Oke, penyambung lidah mereka orang kurang panjang, tak apa kayak mana? Gimana? Bukan seperti itu maksudnya Mas. Dengan hadirnya kita, dengan adanya kita yaitu Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa itu bisa menjadi penampung aspirasi mahasiswa yang nanti bisa kita teruskan kepada pihak-pihak terkait, khususnya ketika ada problem, ada bermasalah. Tidak hanya sebatas itu saja, dan masih ada tugas dan tupoksi yang harus kita kerjakan di wilayah Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi beda sebenarnya kalian, dari baju sebenarnya udah beda. Itu Bayu Prayoga sebagai Ketua Umum SEMA Senat Mahasiswa. Iya. Hafid Asidik, Muhammad Hafid Asidik ini sebagai Wakil Ketua Umum. Nah ini kalian kan di IAIN Metro. Nah apa bedanya dengan kampus lain? Oh jadi gini Mas, kalau di wilayah perguruan tinggi, itu kita ini masuknya ke dalam Senat dan Dema. Senat Mahasiswa dan Dema. Kalau di perguruan tinggi umum misalkan kayak di UI itu kan sebenarnya sama. Oh sama Pak saja. Itu Pak sebenarnya Pak. Kalau Senat itu lebih dikenal dengan DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu. Ataupun kampus-kampus lain itu. Ya wilayah dari Senat itu ngomongin tentang legislasinya. Yang intinya itu kalian berdua ini yang punya kawasan IAIN Metro Pak. Ya bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya, ini Bu Rektor. Oh di bawahnya Bu Rektor di wilayah mahasiswa ya. Kalian orang ini yang punya kawasan. Orang-orang terbaik IAIN Metro pasti ini. Ya enggak? Ampun masih banyak yang terbaik. Yang enggak gitu Pak. Karena kan ketua itu cuma satu di IAIN Metro, Bayu. Wakilnya pasti cuma satu. Wakil Presiden Mahasiswa. Iya, Presiden Mahasiswa juga namanya. Ya kalau kita di PTKIN biasanya kan disebut tadi sudah dijelaskan sama Mas Bayu kan sebagai ketua senat. Jadi kalau kita biasanya disebutnya SEMA dan Dema. Oh, ketua SEMA dengan ketua Dema. Ya, gitu. Kalau misalkan kita alihkan ke universitas misalkan UI tadi, jadi Dema itu sebagai badan eksekutifnya kayak Presma. Jadi ketua Dema itu biasa disebutnya Presma karena aturan di PTKIN tadi seperti dijelaskan oleh Mas Bayu. Jadi kita disebutnya SEMA dan Dema. Tapi ya secara eksistensinya itu biasa disebut juga Presma. Oh gitu, pantes muka lo orang ini nggak asing-asing kalau di IAIN Metro. Siapa yang nggak kenal kalian orang kan gitu Pak? Tapi tunggu dulu Mas. Kayak mana? Saya kan cuma wakil. Oh ya nggak apa-apa lah. Ini wakil presiden mahasiswa. Secara fungsional dan tugasnya kayak mana Pak? Oke, jadi gini. Kemarin itu setelah kita melaksanakan musyawarah untuk Dewan Eksekutif, akhirnya terjadilah keputusan bahwasanya saya sebagai wakil presiden atau wakil ketua Dema itu diamanahkan untuk di badan eksternalnya mengurusi bagian-bagian eksternal. Nah, misalkan kayak kemarin itu saya diutus untuk keluar dalam artian kegiatan di luar. Dinas luar Pak itu pasti. Oh. Ya kayak pejabat. Oh iya. Kan biar jadi pejabat juga. Amin. Ya kayak kemarin kita saya diutus untuk ke Jogja, ke Padang. Kalau ke Padang itu di BEMSI itu ada
Munas. Jadi Apa Munas itu BEMC, Pak? BEMC itu BEM seluruh Indonesia. Oh, BEM seluruh Indonesia. Jadi untuk di Padang kemarin kita ada Munas BEMC yang diadakan di Padang. Oke, untuk BEMC sendiri itu apa, Pak? Oke, jadi BEMC itu Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi kumpulan dari BEM-BEM di seluruh Indonesia yang di situ mencakup yang tergabung di aliansi itu sendiri. Jadi aliansi BEM seluruh Indonesia. Banyak temen lo, Pak, di luaran sana, Pak. Kemarin itu kebetulan saya yang diutus untuk ke eksternal karena sudah disepakati sudah rembukan sama presiden dan sama ketua demanya. Akhirnya saya untuk keluar, akhirnya kemarin diundang untuk di Munas BEMC di Padang. Oh, di Padang. Kemudian dilanjutkan lagi sekitar 1,5 bulan kemarin di bulan Agustus kalau nggak salah itu kemarin kita ada Rakernas di Yogyakarta. Rapat kerja itu. Nasional. Oh, berarti di mahasiswa juga ada dinas luar juga ya, Pak? Iya, Mas Bayu. Betul Mas. Nggak hanya di wilayah Dema PTKIN atau BEMC atau BEMNUS itu kan. Ternyata juga di wilayah legislasinya, di wilayah Senat itu juga ada. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia. Oh, tapi itu untuk ini PTKIN atau ya, perguruan tinggi. PTKIN. Oh, kalau BEMC tadi umum. Ya, untuk umum. Jadi semua dari PTKIN, universitas terbuka, universitas swasta, universitas negeri itu masuk yang ingin masuk untuk di aliansi BEMC. Iya. Kemudian ada aliansi BEMNUS, ada Dema PTKIN yang khusus untuk PTKIN. Kalau di SEMA sendiri ya juga kayak gitu, iya, Pak Senat. Mas, ada. Kemarin itu kita ini selama satu periode ini sudah mengajukan perjalanan dinas 3 kali, Pak. Maaf, pas 1 tahun ini. 1 tahun ini berapa sudah itu? 3 150 juta itu habisnya. Waduh, enggak seperti itu. Seperti itu, Mas. Iya, enggak apa-apa. Berapa nominal angka inilah. Berapa sih perjalanan Nominalnya kalian ya, orang di skip aja dulu. Tapi yang pasti ada lah ya. Pasti kita ada. tetap dibantu dari pihak kampus gitu. Iya, ya karena itu tadi loh Pak, perjalanan kalian kan ketemu dengan apa BEM lain, SEMA lain, Dema lain. Itu pasti banyak ini kalian diskusi segala macam, ngomongin negara ini kayak mana. Kurang lebih seperti itulah ya kalian kumpul-kumpul itu. Ya kira-kira seperti itulah Mas, sebagai yang katanya nih ya, mahasiswa ini agen of change ya harus benar-benar menjadi agen perubahan. Minimal ketika tidak menjadi agen perubahan untuk bisa bermanfaat untuk semua orang, ya bermanfaat untuk diri sendiri seperti itu. Ya, syukur-syukur kan siap. Gitu. Ya ikhtiarnya untuk semuanya kan itu. Nah ini, aku penasaran kalian orang ini bisa ngomong sekeren ini kemana-mana, sekeren ini kayak mana dulu? Sekolah kalian bener tah apa enggak waktu SMA, SMP itu? Mana perjalanan kalian sampai sini loh, bisa jadi ketua, bisa main ke Padang. Lah ini enggak semua merasakan seperti itu pasti Pak itu Pak. Coba Pet, kamu dulu kayak mana? Jadi anak sekolahan tuh beradal, apa memang bener-bener organisasi apa kayak mana? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara berdirinya saya sampai dengan hari ini itu pun dipenuhi dengan berbagai banyak panjang prosesnya. Oh jangan nangis Pak tapi Pak, yang ini aja lah, jangan yang sedih-sedih lah. Sebagai acuan untuk ya penerus-penerus. Oh siap. Hari ini adalah bagaimana problematika negara kita. Oke. Tadi ada sebuah keinget nih. Apa ya Pak? Kata Soekarno kan? Apa tuh? Kata-kata Soekarno. Jadi aku lebih suka pemuda yang ngopi dan ngomongin negara dibandingkan pemuda yang memberikan dirinya sendiri dan membaca buku. Oke, kamu nggak suka baca buku ini pasti ini. Sepakat dengan kata-kata Soekarno. Wajar Mas, wajar. Ya. Bisa enggak suka baca buku karena wilayahnya eksi. Oh, eksekutif tadi ya. Oh, lapangan Pak. Iya, lapangan. Ya bisa dibilang seperti itulah. Terus masuk ke Dema ini mana kamu ya, bisa? Dulu, kalau di kita itu kan di sistem perekrutan dan sistem formatur dan lain sebagainya lah, sistem demokrasinya di kampus itu kan, kalau kita bicara kampus itu kan miniatur sebuah negara sih. Oh terus akhirnya kenapa kok ada
dewan eksekutif yang disebut Presma, ketua demanya kan disebut Presma. Nah, kemudian senat, ketua senatnya itu kan tidak terlepas dari demokrasi yang ada di kampus, dan itu disebutnya biasanya eksistensinya adalah miniatur sebuah negara. Nah, dari situlah akhirnya kenapa sebenarnya saya orang-orang biasa-biasa aja. Jadi gini Pak, maksudnya semua orang sebenarnya bisa toh? Bisa semua mahasiswa maksud tuh. Mahasiswa IAIN Metro bisa toh seperti kamu sekeren ini bisa toh? Semua itu punya kesempatan yang sama. Okay. Tinggal bagaimana mereka mengolah dirinya, ikut berdemokrasi di dalam kampus, dan kemudian berproses di dalam kampus dan berproses untuk dirinya sendiri. Ketika berproses itu bagaimana mengolah pikiran, mengolah bahasa, mengolah kata, dan mengolah apapun yang bisa diolah. Apapun yang bisa diolah, anggaran pasti. Olah-olah. Tukang olah. Ya lapangan Pak, wajar dikasihnya ini tapi mintanya itu ya wajar. Nah ini untuk Mas Senat sendiri ya, Mas Senat, Mas lah ya enaknya saya panggil Mas Senat karena masih muda, ganteng-ganteng. Nantilah masalah berapa cewek itu pasti ini banyak kali. Pasti berapa kontak cewek yang kalian simpen ini kan. Terus perjalananmu kayak mana Mas Senat? Kalau perjalananku ya kalau dibilang berjuang beneran itu ya sebagai insan ya ikhtiar lah gitu kan. Mulai dari perjalanan kok kenapa sampai hari ini bisa menjadi ketua senat ya tak lepas dari kepercayaan mahasiswa-mahasiswi, terusnya kan itu kenapa kok harus ada rekomendasi. Ternyata dulu itu harus ada rekomendasi dari dekan Wadek 3 dan Warek 3 itu perwakilan dari setiap jurusan itu mendelegasikan menjadi anggota senat mahasiswa institut seperti itu. Jadi kamu terpilih ya? Setelah musyawarah dari beberapa calon, dari beberapa anggota, calon anggota senat itu, saya mendapatkan amanah sebagai ketua umum senat mahasiswa institut. Yang terbaik dari jurusan kalian orang ini apa sih Mas Nat? Jurusanmu apa tuh? Kalau dari jurusan sebenarnya ini kalau ngomongin tentang perundang-undangan ya bukan konsennya, tapi ya ikhtiar dengan sebagaimana mungkin bisa itu kan. Dari jurusan pendidikan agama Islam. Dari tarbiyah Pak. Tarbiyah terus jadi legislatif. Gimana sangkut pautnya Pak gitu loh. Enggak ada kan tarbiyah legislatif gitu loh. Kamu sebagai legislasinya di kampus. Nah, terus kamu dapat ilmu dari mana Mas Nat? Ya banyak, selain ilmu dari kampus, dari perkuliahan itu aktif di organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Aktif banget berarti ini orang ini. Kalau kamu Pet jurusan apa Pet? Sebenarnya mau tebak-tebakan atau gimana? Ya enggak kira-kira usah. Gimana ini Kira-kira sebagai eksekutif ya jurusan-jurusan hukum itu ya pantes lah karena salah Mas. Jadi saya terutama itu jurusan sama tarbiyah fakultasnya. Tarbiyah lagi. Fakultas keguruan kan. Nah, tapi jurusannya itu jurusan baru kalau di IAIN. Itu dimulai dari 2017 kan. Berubah menjadi IAIN, akhirnya ada jurusan baru yaitu Tadris Matematika. Anak perhitungan kamu, Pak? Ya, biasalah kalau suruh ngolah-ngolah kan hitung-hitung. Oh, jadi kamu termasuk baru nih di IAIN jurusanmu? Ya, termasuk baru. Jurusan matematika termasuk baru di IAIN. Keren kali kalian orang, bukan berasal dari jurusan yang mumpuni tapi orangnya bisa mumpuni dalam bidang-bidang penting di kampus itu, Pak. Ya, mahasiswa harus seperti itu. Harus seperti siap itu ya. Ditempatkan di mana saja dalam situasi dan kondisi apapun harus siap dan sedia. Itu yang menjadi prinsip mahasiswa, harus seperti itu, Mas. Mahasiswa hari ini harus siap ditempatkan dimanapun, kapanpun, itu kan ya. Iya, Mas, benar, kurang Mas, lebih. seperti itu. Ya semoga lah mahasiswa IAIN banyak yang keren-keren nantinya ke Amin, depannya. amin. Nah ini Mas Nat, saya kepikiran terkait kegiatan di kampus itu mahasiswa kan sebegitu banyaknya tuh. Iya. Nah itu pasti banyak sekali problem mahasiswa hari ini. Yang terkait yang lagi center itu kan terkait hari ini undang-undang atau peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset sekaligus teknologi kan. Iya. Terkait kekerasan seksual yang ada di kampus.
Kayak mana? IAIN itu termasuk di dalamnya atau udah respect kah atau belum dalam menanggapi itu kayak mana? Oke, ternyata seperti ini Mas, di wilayah PTKIN itu sudah menerbitkan SK Dirjen Pendis, SK Dirjen Pendis dari Kemenak itu nomor 5494 tentang pedoman panduan pencegahan penanggulangan kekerasan seksual di wilayah perguruan tinggi keagamaan Islam. Oh, itu tahun 2019 Mas. Berarti malah udah dulu ya. Sudah Kan ada. ini kalau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini di tahun 2021, Pak. Ya. Oh, malah Kemenak itu udah duluan. Ya, sudah menanggapi ada itu. panduan bagaimana ketika nanti mahasiswa ataupun korban, Ah. bahasanya itu kan korban pelecehan seksual itu ada di situ, sudah ada step by step, mulai dari proses pengaduan, terus bagaimana sistem pemberian sanksi kepada pelaku, itu sudah ada di pedoman itu. Nah, untuk mahasiswa IAIN Metro bisa dicari di Google ataupun di internet, cari saja SK Dirjen nomor 5494 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di wilayah PTKIS. Oh, gitu. Berarti malah udah lebih dulu. Nah, terus fungsi kalian ini, nah ini di eksekutif ini ngapain? Ah, pelaku, Pak, ini Pak. Jangan sampai Kan eksekutif tadi. Oh, gimana Fit? Pelakunya atau apa korban juga Ya, jadi? jadi kalau kita bicara tentang tindakan pelecehan seksual yang hari ini sudah ada peraturan Permendikbud 30 dan yang telah dijelaskan oleh Ketua Senat kita kan yang tahu tentang aturan tersebut. Nah, kita sebagai badan eksekutif ataupun badan yang mengeksekusi dari aturan-aturan yang dibuat oleh Senat kemudian dan lain sebagainya. Di situ kan kita kan berkolaborasi dengan Ketua Senat dan jajaran Senat. Di situ kalau kita bicara tentang PTKIN, kita adalah mitra kerja. Nah, di situ kan di bidangnya Senat nanti ada komisi-komisi, ada komisi advokasi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah akhirnya timbulnya akhirnya diadvokasi beberapa permasalahan tidak cuma pelecehan, ada beberapa banyak. Tapi kalau kita mau fokus ke pelecehan, di situ kan diadvokasi. Kemudian bagaimana kita rembuk dan lain sebagainya macam dengan aturan-aturan yang sudah ada, dengan prosedural yang sudah ada, dan kita pakai karena kita di PTKIN dan kita pakai yang sudah ada ataupun kita mau pakai yang terbaru kan Permendikbud, kita eksekusi dengan prosedural tersebut. Oke, udah ada Pak yang laporannya itu. Gimana? Laporan itu sama kamu. Ada nggak? Laporan. Laporan misal nih ada mahasiswa itu melapor ke kamu. Itu kayak mana caranya gitu loh? Ya namanya mahasiswa perempuan lagi misalkan. Perempuan dia mau ngomong sama kamu itu kan buka aib Pak namanya Pak. Nanti jangan-jangan kamu nggak menjaga rahasia kan takut gitu loh. Nah itu sebaiknya kayak mana itu? Oke, jadi gini Mas, ikhtiar kami dari wilayah Senat atau wilayah legislasi itu kita menyediakan ruang lingkup yang kita baru saja kemarin berapa bulan itu launching kota aspirasi mahasiswa. Oh, nah, kota itu. aspirasi mahasiswa itu sebagai sarana prasarana pengaduan ataupun ketika ada yang mau menyampaikan aspirasi keluh kesah ataupun ada kasus terkait misalkan yang hari ini lagi seksi banget ini kan ini Pak ini kan ada kata-kata predator seksual juga gitu kan. Waduh kan. Itu kita sudah ikhtiar kita itu menyediakan itu baik secara online maupun offline. Kalau mau offline silakan datang ke sekretariat Semadema. Di situ kita sudah dan siap memfasilitasi mahasiswa IAIN Metro karena kita ini sebagai pelayan mahasiswa. Seperti itu Mas. Predator ya. Buaya udah nggak ada berarti sekarang di kampus. Udah nggak ada. Habis ini hari ini buaya habis digantikan predator itu dari pihak nah gitu kan, dalam artian pihak-pihak kampus yang itu memang memiliki pemikiran yang bejat lah bahasa artinya, karena sudah banyak Pak ternyata Pak di luaran sana, mungkin di IAIN Metro juga banyak, tapi berita yang didapatkan yang udah viral itu ada yang sampai bunuh diri Pak, udah melaporkan. Nah itu prosesnya kan
mungkin udah pada ini pada lihat juga prosesnya seperti apa. Nah itu kalau di Yayan Metro sampai sekarang udah pernah kejadian kayak gitu belum sih Pak? Kalau di Yayan Metro itu sebenarnya kita sudah ada lembaga, sudah ada bagian yang menangani wilayah itu tadi, namanya PSGA. Apa itu Pak PSGA? Pusat Studi Gender dan Anak. Itu dari Senat Mahasiswa juga atau Dewan Eksekutif? Bukan. Wilayah dari kelembagaan kampus. Milik kampus. Itu ada yang namanya yang menaungi terkait tentang gender, terkait tentang anak atau keperempuanan itu di wilayah itu PSGA. Jadi sekarang ini untuk ketuanya Bu Mufliha Wijayanti sebagai ketua PSGA, kolaborasi dengan Senat Mahasiswa sekaligus Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk sama-sama menanggulangi dan menangani kekerasan seksual pada mahasiswa itu tadi ya. Karena ternyata perlu kesatu paduan yang sangat erat sekali, bergandeng tanganan antara mahasiswa, antara pimpinan, seluruh sivitas akademika harus menyatu padukan, harus berintegritas. Untuk apa? Misalkan hari ini yang lagi sensitif terkait kasus ini, agar supaya mahasiswa ini ndak takut loh, ndak takut ketika mau mengadukan, ndak takut ketika mau berbicara, menyuarakan tentang kebenaran yang itu menjadi ya seharusnya kita ini ya tidak terlepas dari HAM gitu. Itu kan termasuk menyalahi kan, seperti itu. Nah, ketika memang itu tidak ada fasilitas yang memadai ataupun sebagai sarana prasarana pengaduan, penyampaian aspirasi mahasiswa, itu kan nanti kasus ini pasti akan berkelanjutan dan berjangka panjang, tidak terselesaikan. Tapi rumit Pak, kayak gitu Pak, saya rasa rumit nggak? Ya itulah problemnya yang hari ini terjadi di selain dari sisi mahasiswanya yang hari ini bingung mau melapor kemana, kemudian karena kan kalau kita ngomongin kelembagaan sudah ada, Senat sudah ada, bermitra dengan Senat dan Dema, dan dari situ juga itu kan yang diserang adalah psikisnya mahasiswa. Bagaimana nantinya dia dampak dari ketika nanti kasus ini akan keluar. Dari situ kan juga mereka memikirkan dampak, apakah nanti saya akan di DO, misalkan ketika akademisnya terancam, kemudian dari sisi dari sisi malunya. Nah, itu kan berdampak. Dari situ kan kegelisahan akan terjadi, terutama kan kalau kita bilang wanita ataupun cewek kan, mahasiswi lah. Kita mahasiswi itu kan kadang juga jarang sekali yang berani untuk mengungkapkan ketika itu berbau-bau dengan privasi atau privat gitu kan. Iya benar Pak, karena kan aib gitu loh. Karena juga mahasiswi itu ya kadang berpakaiannya itu juga kan gitu loh Pak, maksud saya kan ini kan jadi kontradiktif lah ya. Artinya mahasiswa Yayan Metro berarti ini dalam artian belum pernah ada ya laporan ya. Tapi ini Mas, jadi dulu itu sempat saya itu menangani sebuah kasus. Loh, ada Pak berarti Pak? Pernah itu Pak? Pernah terjadi. Oke. Memang kasus itu nggak meluap sih. Yang jelas hari ini kan kita memang harus hati-hati gitu. Sebenarnya itu cuma isu kah ataupun karena itu kan berkaitan dengan nama baik seseorang. Gitu. Jadi hari itu memang waktu itu memang ada kasus yang serupa dengan pembicaraan kita hari ini gitu. Tentang yang pasti seksual itu tadi lah ya, kekerasan seksual. Ada mahasiswi yang itu. Dulu itu saya sempat juga menangani hal tersebut. Tapi memang konteksnya kalau kita bicara tentang pelecehan seksual, entah itu berat ataupun ringan, yang namanya pelecehan tetap pelecehan, ya benar. Dan itu pasti ngena psikis banget lah ya. Memang waktu itu ya walaupun memang nggak secara berat psikisnya terkena, tapi memang itu sebagai menjadi beban gitu. Karena kan tadi yang di awal saya sampaikan, mereka itu pasti akan gelisah gitu. Gelisah bagaimana kondisinya nanti di akademisnya, kondisinya nanti ketika itu kan aib gitu loh kan. Iya Pak, pasti Pak, aib Pak itu Pak.
Jadi itulah yang menjadi problematika yang saya bicarakan awal tadi gitu, problematika mahasiswi sekarang ketika bicara mengenai pelecehan seksual itu kan sebuah aib gitu. Makanya ketika itu ya memang itu tidak diluapkan dan itu sudah selesai gitu. Karena paling menurut mereka ya sudah korban, nasi sudah jadi bubur. Ya, nah itu kayak mana ya, kalau seperti itu? Ya, yang jelas ini kalau kita lagi ke dari regulasi yang dikeluarkan oleh PTKIN tadi tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual di PTKIN, PTKIS itu di situ ada yang namanya gini, Mas. Jadi kalau korban ini melaporkan ini harus dijaga kerahasiaannya. Dijaga kerahasiaannya. Nah, terus ada pihak ataupun ada orang yang konsen di wilayah psikis, dalam artian ya dia ini memberikan motivasi kepada korban biar tidak terlalu kena kan itu. Karena ketika memang ini aib ini meluap kemana-mana, jadi dia ini merasa nggak percaya diri lagi seperti itu kan. Nah juga ternyata bagaimana bagaimana penyelesaian harus mereka ini bisa meluapkan semua korban ini, harus melibatkan mahasiswa. Itu termaktub dalam itu tadi pedoman. Yang bertanggung jawab juga ternyata kita ini sebagai mahasiswa ikut bertanggung jawab, khususnya Ormawa yang hari ini ada di wilayah kampus, dan karena kita ini di IAIN Metro, khususnya wilayah Ormawa IAIN Metro, di situ dijelaskan bahwasanya di setiap pengkaderan harus ada kaderisasi edukasi terkait pencegahan dan pelecehan tentang penanganan pelecehan seksual itu tadi. Berarti ini kita kalau berpangku tangan dengan peraturan Kemendikbud nih, ini kan ada sebuah jadi problem di masyarakat gitu, khususnya di kalangan aktivis, pemuka agama dan lain sebagainya lah, sampai ke praktisi langsung. Itu terkait yang hari ini center itu yang sangat disoroti dan masih banyak perbincangan sampai sekarang ini. Ya termasuk tentang persetujuan gitu loh Pak. Berarti seks bebas itu atau kekerasan seksual itu yang penting dia setuju boleh. Padahal kalau di agama Islam kayak mana kan seks bebas kan nggak boleh Pak kalau belum. Nah itu kayak mana kan menurut? Kalau kita ini ngambilnya dari ini terkait kalau ngomongin mau mengkaji ataupun kita ini mau membahas terkait ini kan yang namanya hasil dari perundang-undangan. Naskah itu ternyata naskah dari itu redaksi perundang-undangan itu satu kalimat ataupun kata per kata itu sangat diperhatikan. Nah itu harus kita ini konsen, harus kita ini mengkaji beberapa waktu lama. Dan hari ini saya pribadi ndak gimana ya, belum mengkaji tuntas, dalam artian ini mau maksud dari persetujuan itu seperti apa kan gitu. Itu kan kita masih belum menemukan titik temu dalam artian kok masa iya sih peraturan ini diterbitkan untuk melegalkan yang ibaratnya seks bebas ataupun perzinahan kan itu. Ya tapi kan bisa jadi loh Pak itu Pak. Ya bisa jadi kan. Apa yang nggak mungkin gitu loh. Ya, tapi kita ini menanggapinya lebih ke ranah husnuzon. Oke, siap. Sebagai mahasiswa harus juga kan harus berpikir ya kritis dulu sebelum kita ini mengejustifikasi bahwasanya ini peraturan tidak benar. Ini peraturan kok melegalkan zina. Makanya kita harus kaji terlebih dahulu sebelum kita menyuarakan kebenaran. Nah, terkait suara ini kayak mana Wakil Presiden mahasiswa ini? Jadi saya sedikit agak nggak sepakat ya. Gimana? Boleh. Dari pandangan saya secara sisi eksekutif gitu loh. Dan kalau kita berbicara tentang peraturan itu kan sudah disahkan, kemudian dipublikasikan.
Dan yang membaca itu nggak cuman kaum intelektual gitu. Oh iya. Kalau dari Masuk. sisi kaum intelektual, mungkin dari sisi senat sendirilah. Iya. Yaitu pendapatnya adalah bagaimana undang-undang itu nanti dirumuskan dulu, dimusyawarahkan dulu, perkata itu diartikan dan lain sebagainya. Tapi kan pandangan itu kan nggak semua orang bisa memandang seperti itu, Ya. Pak. Jadi kalau di sisi eksekutifnya, nah terus bagaimana nasib orang-orang yang tidak tahu mengenai undang-undang ataupun mengartikan arti kata per kata. Jadi kalau dari sisi saya sebagai eksekutif, ya undang-undang itu agak sedikit rancu gitu. Iya. Dan kalau memang undang-undang itu sedikit rancu ya, seharusnya ketika memang dirumuskan, ya itu harus diteliti dengan sebenar-benarnya gitu loh. Bagaimana nggak cuman dari sisi sudut pandang 1, 2, 3 orang, tapi berbagai banyak sudut pandang orang gitu loh. Karena mengartikan sesuatu itu pasti banyak pandangan gitu loh. Kalau menurut saya sebagai sisi eksekutif, ketika sisi A dan sisi B saling sepakat gitu kan isinya kan saling sepakat gitu kan. Nah, saling sepakat, kemudian di situ mungkin tidak menyangkut di undang-undang itu, tidak terjerat undang-undang itu, ya sah-sah saja kan. Di situ mengartikannya seperti itu. Beberapa orang kan, beberapa kalangan, golongan dan lain sebagainya kan mengartikannya seperti itu. Berarti kan ketika kita saling siap kan, saling sepakat gitu kan, setuju kan. Nah, itu malah kalau menurut saya itu di kalangan kampus itu malah menjadi sebuah peluang Bagi predator. Oh, okay. Contoh nih ya, Mas Senat, tolong ya, siap. ketua SMA kita. Ya. Contoh nih, misalkan saya dosen, ada mahasiswi saya. Ya saya lah, saya Ya, mahasiswi lah, saya sebagai mahasiswi. Kemudian saya misalkan bimbingan Pak, saya bimbingan Pak, saya membawa Bimbingan. proposal ini mohon dikoreksi gitu Pak. Udah. Oh, ini salahnya banyak nak. Apa solusinya? Nah kan pasti itu Pak, pasti tanya itulah, solusi. Pasti akan ada tawar menawarnya begitu loh. Gitu. Walaupun memang secara nggak semua dosen ataupun nggak semua pendidik oknum, itu, pasti oknum itu. Jadi kalaupun mereka, kan peraturannya kemarin seperti itu, nggak semua bisa mengartikan dengan secara real. Oh, dalam hati seperti saya dalam hati ya. Kan? Saya mahasiswa Saya kalau diam. misalkan menyepakati dengan beliau, misalkan mahasiswa saya, saya nggak terjerat. Oke. Dari situlah akhirnya timbulnya kesepakatan. Yaudah nak, saya ACC, silakan seminar proposal ataupun sidang munawasahan misalkan. Yang jelas nanti malam gimana gitu. Terus kalau aku setuju, nah berarti boleh seksual itu Pak. Oh, ini sudah ACC semua Pak? Iya, saya ACC. Yang penting selesai kita. Oke, nanti kalau langsung sama-sama- dinner gitu. Kalau sama-sama sepakat, ya menurut saya itu kan Heeh. sebagai kalau ngomongin pemikiran secara aturan-aturan, mengartikan dan segala macam itu memang tugasnya ketua senat. Yo gitu Pak, sebagai badan legislasi. Relevan gitu loh secara iya. pemikiran, tapi secara eksekutifnya, secara eksekusinya gitu loh, itu tuh pasti akan terjadi. Oke, Peluang-peluang itu akan banyak. Gitu. Iya, ketika memang ya itu memang kesepakatan ya. Ya. Itu tadi ya memang antara kedua belah pihak kesepakatan. Tapi lagi-lagi gini, kalaupun antara kedua belah pihak ini kesepakatan untuk, nah ini kan lagi-lagi untuk yang ngomongin tentang pelecehan seksual ataupun nanti bagaimana kesepakatan mereka ini kan dalam tanda kutip negatif kan ya? Ya. Negatif Iya kan? pasti negatif, Negatif norma kan? Pak ini Nah, Pak. itu kan berarti kesepakatan yang ini melanggar ataupun kesepakatan yang tidak sesuai dalam Ya, artian seperti itu kan. benar. Nah, tetap berarti secara berpikir kita ini mahasiswa bahwasanya ternyata itu tidak boleh, berarti harusnya ya ndak seperti itu harusnya. Akan tetapi kan lagi-lagi ada beberapa oknum ataupun pelaku yang disebut dengan predator. Oke, siap. Tapi kalau ngomongin predator, kalau nggak diumpanin dulu, Pak. Nggak makan loh predator. Pasti ada umpan yang jalan ke depan gitu kan. Ini kalau kami mahasiswa demo. Ya enggak loh. Kita kan coba membedah lah ya. Ya menurut kita, karena kalian orang ini kan pasti keren-keren, kajiannya pasti luas juga. Nggak cuma sekali dua kali ngomongin seperti ini di ranah eksekutif gimana. Yang pasti kalau udah ada predator itu ranah eksekutif, demo nggak nih kira-kira? Berapa sih mahasiswa YN Metro? Hampir 9.000-an. 9.000-an. Gimana Pak? Demo nggak 9.000 mahasiswa itu kira-kira? Atau malah
Udahlah, lo gua urusan lo bukan urusan gua itu. Jadi mahasiswa apatis ya. Itu tadi. Mana mahasiswa hari ini di IAIN Metro? Jadi kalau kita bicara tentang permasalahan pelecehan seksual yang ada di kampus, Ya. kemudian bagaimana tindakan kita, gitu kan. Jadi sebenarnya hari ini kalau kita bicara tentang aturan, kita kan kampus itu kan lembaga yang administratif gitu loh. Kalau kita bicara tentang administratif, tapi kalau memang nantinya, jadi kita selesaikan dulu secara administratif gitu. Bagaimana proseduralnya, itu kan yang paham tentang aturan-aturan tadi. Kan itu kan bermitra gitu kan. Secara aturan-aturan setelah administratif itu tidak ditanggapi, tidak terselesaikan, apalagi sampai merugikan mahasiswanya, gitu kan. Ya itu tindakan yang normal ketika kita berdemonstrasi, menyuarakan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan gitu kan. Hidup hak-hak perempuan. Oke, siap. Slogan kecil Ini gitu sepertinya kan. ini. Ya kurang lebih seperti itulah ketika kita mengeksekusi. Ya tetap kita harus sebagai organisasi yang terorganisir kan, itu harus tetap patuh administrasi terlebih dahulu. Nggak ujuk-ujuk ketika ada permasalahan ini, langsung demo, instruksi nanti kan. Kalau baik, ini saya nggak paham administrasi, intinya datang gitu ke sekret Bema gitulah ya. Ya. Ini datang Mas, aku seperti ini gitulah ya kurang lebih ya. Tapi dijaga bener rahasia itu. Harus Pasti ya malah. tetap dan pasti itu pasti kita jaga. Karena yang paling pertama itu perlindungan terhadap korban. Ya. Terkait perlindungan privasinya, aibnya, perlindungan nama baiknya, perlindungan secara sisi akademisnya dan lain sebagainya. Itu juga harus dipedulikan. Pertimbangan nggak sih kalau misal ada yang tanda kutip nih ada di salah satu universitas tuh Ya. yang udah pelecehan seksual kan, seperti itu sampai cium pipi dan lain sebagainya kan, pasti terdengar juga. Sebagai mahasiswa nih, mahasiswa kalangan umum, ini mahasiswa ya, kita di luar ini ya, cium pipi segala macem itu kan sebenarnya nggak boleh. Ya. Tapi kalau itu dilakukan oleh dosen ke mahasiswa, pasti gemuruh tuh ya. Woi, Ibarat ya nggak sih? Apa ya, pemantik semangat muda yang masih menggelora kan itu kan. Nah, kalau seperti itu kan, ya gini, apa ya? Kalaupun seperti itu, yang jelas hari ini ternyata banyak orang pintar, tapi hanya sebatas di kepala saja, Mas. Maksudnya kayak mana itu di kepala? Oh, nggak secara action juga mungkin Di atau kepala gimana? saja. Dia tahu bahwasanya itu salah. Dia tahu bahwasanya itu nanti akan merugikan orang, akan bahkan mungkin bisa menjatuhkan bahasa kasarnya harga diri orang. Nah, tapi ketika ilmu ataupun pengetahuan itu hanya di wilayah kepala saja, mulai dari leher ke kepala, tidak menjalur ke seluruh elemen tubuh kita, minimal langsung masuk ke hati. Nah, ini susah. Pasti kita kalaupun dia tahu pasti akan dilanggar. Kalaupun dia ini ternyata ini salah, pasti dilanggar. Tapi kalau ilmu itu menjalar ke seluruh elemen tubuh kita, prajurit sang raja terutama di hati, nanti kan pasti tetap ada benteng. Jangan, ini enggak pas, ini jangan enggak. Apalagi tadi dia orang yang berpengaruh. Nah, itu orang kan yang memiliki intelektual tinggi. Namanya hilaf, Mas. Kalau bahasanya gini, imannya kuat tapi imronnya nggak kuat. Itu tadi, makanya kalau nggak ada umpan itu kan sebenarnya hal ini nggak terjadi. Jadi saya rasa juga ya, mungkin di kalangan mahasiswa, saya juga belum tahu sih sebagaimana mahasiswi IAIN Metro itu seperti apa, tapi ternyata ada terjadi seperti itu. Berarti ada oknum dan ada sasaran kan gitu. Sasarannya juga siapa kan, itu mahasiswi IAIN Metro. Tapi ya semoga aja lah. Pandemi Pak, termasuk pandemi ya, selain pandemi COVID-19 ini yang semoga lekas sembuh Indonesia. Amin. Baik, apalagi rindu tatap muka udah mulai kan, udah kangen, rindu kumpul dan lain sebagainya. Tapi ini pandemi juga Pak, masalah predator ini enggak cuma satu kampus saja, ternyata di berbagai kampus se-Indonesia ini terjadi Pak. Nah nanti
ke depan ini bagaimana peran mahasiswa itu untuk ya minimal ada mahasiswa sama mahasiswa kok, kenapa mahasiswa dengan dosen, dan dosen itu kan punya istri gitu loh, maksudnya kan. Kenapa hal ini sampai bisa terjadi, bagaimana solusinya? Kalau sudah ada peraturan, sudah ada hal-hal semacam itu, nanti kedepannya mahasiswa itu mau seperti apa kan enak gitu. Yang pasti terima kasih ini saya ucapkan kepada kedua orang mahasiswa keren ini kan, satu-satunya mahasiswa yang memiliki pengaruh besar di IAIN Metro. Ada Muhammad Hafiz Asidik, Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, DMAI ya singkatannya, Mas Bayu Prayoga sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, SEMAI ya kan ya. Ya. SEMAI, semoga lah kedepannya kalian orang ini yang nantinya bisa menyuarakan hal itu. Ngomong-ngomong udah kapan demisioner? Udah menghitung Ya, hari lagi. Berarti wah ini udah detik-detik terakhir kalian demisioner gitu. Iya. Ya udahlah ini aja lah. Sebelum kalian demisioner, mungkin nanti ini kan ditonton sama mahasiswa IAIN Metro. Siap. Ini bagaimana ini? Maksud dan tujuan kedepannya bagaimana, terutama menangani seks ataupun organisasi itu sendiri bagaimana, Mas Bayu? Terlebih dahulu. Jadi begini, terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi IAIN Metro dan seluruh sivitas akademi IAIN Metro, harapan saya pribadi untuk IAIN Metro dan untuk kalangan mahasiswa, ormawa dan lain sebagainya itu perlunya kesatu paduan, perlunya prinsip kesalingan ditanamkan dalam setiap individu mahasiswa-mahasiswi IAIN Metro. Agar supaya apa? Agar supaya ada integritas, kesatu paduan tadi, integritas untuk bersama-sama melakukan mobilitas menjadi yang terbaik dari sebelumnya. Kalau bahasa Arabnya, kita ini pelaku wakhluf li khairan minha, menjadi baik dari sebelumnya. Seperti itu. Makanya sebagai mahasiswa-mahasiswi yang katanya serba bahalah intinya, di atas segalanya harus mempunyai daya kritis, dan tidak hanya daya kritis saja, tapi yang solutif gitu kan. Tidak hanya pemahaman itu di wilayah otak saja, tapi menjalur ke seluruh elemen tubuh kita sebagai benteng, sebagai pondasi untuk kita bergerak bersama-sama untuk memajukan khususnya IAIN Metro. Harus bergandengan tangan, mulai dari mahasiswa, mulai dari pimpinan, pokoknya seluruh sivitas akademika yang terbaik gitu kan. Amin. Kalau Mas Hafid sendiri sama-sama mau demisioner kan, nggak ada jenjang waktu berbeda. Ya siapa tahu Mas Bayu mau lanjut. Boleh 2 periode. Masih boleh 2 periode. Siap. Ya sudah, sekaligus ini Mas Hafid gimana? Oke, jadi kalau harapan saya mengenai penanganan pelecehan seksual terhadap di kampus nantinya setelah kepengurusan saya. Jadi jangan pernah takut. Hari ini sudah ada lembaga yang menangani tentang pelecehan seksual di lembaga kita di IAIN Metro. Ada PSGA ya Mas, PSGA, dan ada Senat, ada Dewan Eksekutif Mahasiswa, ada birokrat kampus yang di situ menampung bagaimana aspirasi kalian, problematika apapun. Jangan pernah takut untuk melaporkan, karena hari ini yang terjadi adalah mereka takut. Nah, itu jangan pernah takut. Dan untuk birokrat yang nantinya menggantikan kami yang ada di kampus, jangan pernah bosan untuk mensosialisasikan bagaimana prosedural melaporkan, bagaimana mengadvokasi. Pokoknya jangan sampai bosan. Karena hari ini masih minim ketika kita ngomongin mahasiswa apatis, mereka tidak tahu apa-apa gitu loh. Jadi jangan sampai bosan ketika kita mengadvokasi, menyuarakan bagaimana prosedural pelaporan tidak terkait
pelecehan saja, tapi ada pungli, ada problematika yang lain yang harus kita juga selesaikan di situ. Jangan sampai menjadi sarang apa ya? Sarang predator. Predator nanti muncul lagi, Pak. Kan dulu itu sarang buaya, sekarang sarang predator. Nanti ada lagi nih pasti, apa lagi. Kita nantilah episode selanjutnya lah ya. Yang jelas begini, mahasiswa-mahasiswi YIN Metro harus mempunyai prinsip kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu menjadi pondasi untuk bergerak. Oke, siap. Ini nggak cuma mahasiswa YIN Metro ya, seluruh mahasiswa harapannya seperti itu juga. Karena itu peran bersama, Pak. Nggak cuma mahasiswa saja yang demo, minimal ya mahasiswa bisa beraudiensi dengan birokrasi kampus agar hal ini bisa terselesaikan. Oke, terima kasih, Bro. Orang-orang keren dari YIN Metro. Semoga nanti kita dipertemukan dalam forum yang fresh kembali dengan keadaan yang berbeda, suasana yang berbeda. Sehat-sehat selalu. Semoga demisionernya lancar sebentar lagi dan mendapat penerus yang sesuai harapannya. Oke. Bagi mahasiswa YIN Metro mungkin itu dari kedua orang hebat ini, contohlah mereka, karena kedua orang hebat ini nantinya juga jadi apa ya? Jadi orang yang benar-benar hebat. Katanya miniatur negara kan? Miniatur negara itu di kampus, berarti hari ini latihan dulu, Pak. Hari ini latihan dulu di kampus, sudah sekeren ini. Semoga nanti kedepannya sukses menjadi memang benar-benar pengelola negara. Amin. Itu saja, kurang lebih saya mohon maaf, kadang saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.